Kebijakan pintu terbuka dan politik etis. Kebijakan pintu terbuka dan politik etis adalah dua konsep yang sangat penting dalam sejarah politik Indonesia, terutama pada masa penjajahan Belanda. Kedua kebijakan ini memiliki pengaruh besar terhadap perubahan sosial dan politik di Indonesia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kebijakan pintu terbuka atau biasa disebut dengan open door policy diterapkan oleh kolonial Belanda sekitar tahun 1870. Kebijakan ini mengizinkan perusahaan-perusahaan asing terutama dari Eropa untuk berinvestasi menjalankan bisnis ke Indonesia yang saat itu merupakan koloni Belanda. Sebelumnya Indonesia hampir sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda seperti VOC. Namun, setelah VOC dibubarkan pada tahun 1800, Belanda mulai mencari cara untuk memperbaiki ekonomi koloni mereka dan kebijakan pintu terbuka adalah salah satu solusi yang diusulkan. Kebijakan ini memiliki dua dampak utama, yaitu peningkatan eksploitasi ekonomi dan modernisasi ekonomi. Peningkatan eksploitasi ekonomi dengan terbukanya pintu bagi perusahaan asing, Belanda dapat mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia lebih intensif, dan banyak perusahaan asing terutama dari Eropa yang mulai beroperasi di Indonesia. Ini mempercepat pertumbuhan ekonomi namun meningkatkan ketimpangan sosial. Modernisasi ekonomi, kebijakan ini yang memfasilitasi masuknya teknologi dengan metode pertanian baru yang berkontribusi pada perkembangan instruktur sektor pertanian di Indonesia. Namun, kebijakan ini juga memperburuk kesenjangan sosial karena masyarakat Indonesia tetap menjadi pihak yang dipinggirkan dalam proses ekonomi tersebut. Politik etis atau biasanya dengan ethical policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh kolonial Belanda pada awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1901. Kebijakan ini merupakan respon terhadap kritik-kritik yang mengeksploitasi yang terjadi di Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Para aktivis sosial yang intelektual Belanda berempati terhadap penderitaan rakyat Indonesia mendesak pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan kesejahteraan sosial dan pendidikan bagi rakyat pribumi. 3 prinsip utama dalam politik etis adalah edukasi atau biasa disebut dengan pendidikan, yang kedua irigasi dan infrastruktur, yang ketiga emansipasi sosial. Edukasi, pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan bagi rakyat Indonesia, meskipun pendidikan tersebut lebih banyak diperuntukkan bagi kelas menengah ke atas. Irigasi dan infrastruktur, politik etis juga mencakup pembangunan sistem irigasi yang lebih baik dan memperkembangkan infrastruktur yang dapat mendukung pertanian dan perdagangan. Emansipasi sosial, adanya dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, meskipun sebagian besar tindakan yang diambil lebih dari sifat karitatif dan tidak menyentuh akar masalah sosial. Meskipun ada niat untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia, kebijakan ini tetap memperkuat dominasi Belanda. Praktik eksplorasi tetap berlanjut dan politik etis tidak membawa perubahan fundamental dalam struktur sosial atau politik Indonesia. Namun kebijakan ini membuka jalan bagi lahirnya kesadaran nasionalisme dan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme. Hubungan antara kebijakan pintu terbuka dan politik etis. Kebijakan pintu terbuka dan politik etis saling berhubungan dalam konteks kebijakan kolonial Belanda. Sementara kebijakan pintu terbuka lebih fokus pada ekonomi dan kepentingan bisnis. Politik etis juga mencoba memberikan respon terhadap kritik-kritik terhadap kebijakan tersebut dengan memperkenalkan beberapa perubahan dalam bidang sosial dan pendidikan. Meski demikian, keduanya masih
dalam kerangka sistem kolonial yang menguntungkan Belanda dan tidak memberikan perubahan signifikan bagi rakyat Indonesia dalam hal kebebasan politik atau hak-hak sosial mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.